Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk ke modul 7 tentang rekursi dan linked list. Apa itu rekursi? Rekursi adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nanti dalam fungsi tersebut memanggil fungsi dirinya sendiri. Seperti contoh dalam program pertama ini, kita mempunyai kasus untuk fungsi rekursif, yaitu perhitungan faktorial. Jadi di sini adalah fungsi yang disebut dengan fungsi rekursif. Lihat ketika memfaktorkan di sini faktorial k kali faktorial k min 1. Di sini terus dikurangi 1 sampai k sama dengan 0. Dan disinilah yang disebut dengan faktorial. Dia memanggil fungsi di dalam fungsinya sendiri. Kita coba jalankan. Kita coba masukkan sembarang bilangan bulat 5 misalkan. Ini hasilnya ada 120. Ini dipanggil dari sini faktorial m, memanggil fungsi faktorial di sini. Di sini saya ketikkan 5, maka dia akan 5 kali 4, 5 kali 3, 5 kali 2 dan 5 kali 1. Oke, untuk program 1 langsung lanjut kita ke program 2. Ya, di fungsi maksudnya di program kedua masih kasusnya masih sama seperti tadi, yaitu fungsi rekursif. Cuman di sini kita formulanya yaitu formula menghitung bilangan Fibonacci. Di sini adalah formula menghitung bilangan Fibonacci. Nah, dan seperti biasa ini fungsi rekursif memanggil fungsi dirinya sendiri, yaitu Fibonacci adalah bilangan yang menjumlahkan ke bilangan sebelumnya. Kita jalankan. Nah, ini masukkan bilangan positif. Kita coba 5 lagi. Melalui perhitungan rekursif, bilangan kelima dari deret Fibonacci adalah 5, yaitu 1 tambah atau kita coba masukkan lagi contoh lainnya. Yang ketiga adalah 2. 1, yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga adalah 1 tambah bilangan yang ketiga yaitu 2 dimulai dari 0. Ya, ini kasusnya untuk rekursif sama memanggil fungsinya sendiri. Kita lanjut ke program. Di program rekursif yang ketiga kita ada logika untuk permainan menara Hanoi. Di sini adalah logika dari permainan tersebut. Yang pertama berisi tumpukan cakram yang diameter terbesar berada pada posisi paling bawah dan semakin atas semakin kecil. Dan ini adalah programnya. Kemudian kita coba jalankan. Masukkan jumlah cakram. Coba kita 2 aja dulu. Pindahkan cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 2. Pindahkan cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 3. Pindahkan cakram paling atas dari tiang 2 ke tiang 3. Ya, di sini adalah berdasarkan logika dari permainan menara Hanoi. Ya, seperti yang kita lihat di sini masih menggunakan fungsi rekursif. Fungsi rekursifnya ada di sini, void Hanoi integer char z. Kemudian di sini dia memanggil fungsinya sendiri. Kemudian dia dicetak di sini. Ya, ini adalah fungsi program untuk rekursif yang ketiga. Kemudian kita selanjutnya kita ada mutual recursion. Ya, pada sebelumnya kita telah mempelajari fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kemudian pada bagian ini akan dipelajari lebih dari satu fungsi yang saling memanggil. Di sini adalah contoh programnya. Kita coba langsung copy paste aja.
Ya, untuk kasus mutual rekursif kita ada program yang mendeteksi apakah bilangan itu genap atau ganjil. Di sini kita lihat fungsi yang dimaksud dengan mutual rekursif atau fungsi yang saling memanggil. Di sini ada dua fungsi, yaitu integer genap dan integer ganjil maksud saya. Di sini di genap dia memanggil atau mereturn ganjil, fungsi ganjil. Sedangkan di ganjil dia mereturn fungsi genap. Jadi dia saling memanggil. Fungsi yang ganjil dia memanggil fungsi yang genap. Fungsi yang genap dia memanggil fungsi yang ganjil, dan inilah yang disebut dengan mutual rekursif atau beberapa fungsi yang saling memanggil. Kita coba jalankan. Masukkan 9 bilangan bulat. Kita 5. Bilangan 5 adalah bilangan ganjil. Ya. Dia masuk ke fungsi-fungsi ini. Kemudian ketika ganjil dia akan memprint pernyataan ganjil ini, sedangkan yang genap dia akan memprint yang ini. Ya, untuk rekursif dan mutual rekursif mudah-mudahan dapat dipahami. Kita langsung masuk ke materi, yaitu linked list. Ya, kita baca dulu pengertiannya. Linked list adalah struktur data berupa deret yang dinamis karena dapat ditambahkan atau dihapus. Lebih rincinya lagi seperti ini. Di sini ada gambarnya, kita lihat. Di sini seperti ini adalah contoh untuk primary key-nya, sedangkan ini adalah seperti reference key-nya. Jadi dia abstrak, cuman bisa saling memanggil juga. Kita langsung ke contohnya. Ini adalah pendefinisian node, sedangkan ini pendefinisian listnya. Biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh program. Kita copy. Ya, untuk fungsi untuk linked list di sini kita ada definition node-nya berupa structure, yaitu simpul. Kemudian di sini adalah definisi list-listnya. Kemudian di sini kita alokasikan dulu memorinya. Kemudian kita isikan data-datanya setiap node-node tersebut. Di sini untuk simpul 1 dengan string Amin, kemudian simpul 2 string Budi, simpul 3 Citra, kemudian nilai-nilainya. Kemudian kita coba sambung-sambungkan link masing-masing simpul. Simpul 1 next simpul link, simpul 2, simpul 2, simpul 3, simpul 3 0. Kita coba langsung print dulu di sini. Kemudian setelah di print kita coba mendapatkan skenario simpul baru. Di sini ada simpul 4, simpulku dengan alokasian memori seperti ini. Kemudian dikasih nama atau dikopikan string yang berupa Dewi. Kemudian simpul 4 dikasih nilai dengan 80. Kemudian selanjutnya simpul 2 sama ke simpul 4, simpul 4, simpul 3. Kemudian kita coba mencetaknya dengan cara looping di sini. Di sini ada looping. Ya, seperti ini. Di sini untuk update link, kemudian ini untuk menghapus simpul. Kemudian di sini ada looping lagi untuk ngeprint ini. Kita coba run. Ya, sesuai dengan pendeklarasian. Di sini ada Amin, Budi, Citra yang pertama dengan nilai seperti ini. Kemudian ada simpul baru di sini, yaitu Dewi. Kemudian selanjutnya setelah dengan perulangan di sini mencetak ini. Ya, untuk linked list kita coba program lainnya. Program selanjutnya yang ini. Ya, kita coba copy paste dulu. Untuk program 7.2.2 kita hanya mengubah skenario, menambahkan simpul baru dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Di sini simpul 4 menjadi tail baru. Kita coba run hasilnya. Ya, hasilnya sama.
yang seperti tadi, cuman metodenya berubah. Kita coba perhatikan lagi. Nah, di sini yang tadinya simpul 4 naik simpul 3 seperti ini menjadi simpul 4 naik simpul sama dengan 0. Ya, kita ke program selanjutnya, menambahkan simpul 4 di depan simpul 1. Kita coba copy lagi sini. Simpul 4 menjadi simpul 1, kita blok di sini. Paste. Ya, ingat sebelumnya ada seperti ini. Simpul 4 0 seperti ini menjadi simpul 4 naik simpul 1. Coba jalankan. Tunggu sebentar. Hasilnya tidak dapat. Nah, masih terus. Di sini loopingnya di sini masalahnya dia adalah di looping di sini. Jadi time ini tidak pernah 0 sehingga dia akan looping terus karena tidak mencapai batas loop, tidak ada batas untuk loopingnya, tidak ada pengisian untuk 0 yang ini. Jadi dia ke simpul 1. Kemudian kita masuk ke program selanjutnya, recursive dan linked list tentunya. Kita copy dulu. Ya, untuk program linked list terakhir di sini ada searching. Ini program searchingnya. Di sini ada prototype fungsinya, bahwa di sini ada fungsi search value, append node, display list, and delete node. Nah, di sini kita coba tracing satu-satu fungsinya. Nah, untuk display seperti ini, dia ada looping, menampilkan list data apa saja yang sudah terisi. Kemudian ada delete node untuk menghapus data yang telah diisi. Kemudian ada search, mencari di indeks berapa data kita telah diisikan. Kita coba run dulu. Tunggu sebentar. Ya, di sini ada pilihan. Kita coba insert dulu. Pilih 1. Kita masukkan data 2, kita insert lagi, masukkan data 7, kita insert lagi, masukkan data 5. Kita coba display dengan pilih 4. Nah, di sini ada data yang telah kita masukkan 275. Kita coba searching 3, search, kita coba cari 7. Ternyata 7 ada di lokasi kedua. Di sini kedua. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Kita quit. Ya, untuk ini adalah program linked list terakhir. Kemudian kita apa tugas berikutnya? Di sini kita udah mengerjakan semuanya program di atas. Kemudian udah mendeskripsikan tentang permainan menah Hanoi, yang bahwa tidak ada cakram yang lebih besar di atas cakram yang lebih kecil, disusun dari cakram yang paling besar paling bawah dan semakin ke atas paling kecil. Kemudian kita juga udah mendeskripsikan penentuan genap ganjil dengan mutual rekursif, di mana banyak fungsi yang saling memanggil. Kemudian di D, nah kita coba menghitung bilangan, menghitung pangkat di sini dengan fungsi rekursif atau membagi fungsi itu sendiri. Ya, kita coba buat program tersebut. Ya, ini adalah program menghitung pangkat dengan fungsi rekursif. Di sini fungsi rekursifnya yaitu ada nama fungsinya yaitu mempangkat.
Jadi di sini mereturn bilangan, kemudian dalamnya memanggil fungsi ininya di pangkat -1. Jadi terus di -1 sehingga mereturn hasilnya. Di sini kita panggil fungsinya di sini di bagian mencetak. Kemudian ini kita prototype fungsi dulu, yaitu mempangkat. Dan ini yang paling inti, yaitu fungsi mempangkat ini adalah merupakan fungsi rekursif karena dia memanggil fungsi diri atau memanggil dirinya sendiri dalam fungsi itu. Return ini. Di sini ada return 1 ketika 0, soalnya semua bilangan ketika dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1, sedangkan bilangan yang dipangkatkan 1 tentu bilangan itu sendiri. Kita coba jalankan. Masukkan bilangan 2 pangkat 5, ada 32, 2 kali 2 kali 2 kali 2, terus sebanyak 5 kali looping ya. Kemudian kita ke tugas selanjutnya, modifikasi program 2.1 sehingga menjadi program interaktif seperti contoh program 2.2. Ini sudah dilakukan. Dia hanya memodifikasi bagaimana membuat simpul baru dengan cara, kita coba lihat program 2.2. Ini 2.1. Kita hanya merubah yang tadi itu skenario menambahkan simpul baru dengan 2.2. Nah, dengan kita kopes penggalan untuk menambahkan skenario simpul baru ya. Demikian untuk modul 7 rekursi dan linked list, yaitu saya ulangi lagi, rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Adapun mutual rekursi yaitu banyak fungsi yang saling berhubungan atau saling memanggil. Sedangkan linked list yaitu dia struktur yang berhubungan dengan pointer. Kemudian seperti ilustrasi gambar linked list di sini, dia ada yang sebagai primary atau reference key. Ya, sekian untuk modul 7. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.